Ya, halo semuanya, welcome back ke channel gua. Dan kali ini gua akan update tentang analisa teknis BTC. Dan perlu kalian ingat, apapun market outlook yang gua share kali ini jangan dipercaya 100%, karena emang kembali lagi ke Dior kalian masing-masing. Karena sekali lagi kemarin aja terjadi longsor yang cukup parah, dan gue itu adalah satu-satunya orang di grup yang merasa market itu bearish, guys. Semuanya itu pada minta bullish, gue bearish sendiri. Ya udah, gue nge-short sendiri, gak usah ngomong-ngomong. Taunya longsor beneran. Ya, jadi emang gue pun win rate-nya nggak 100%, perlu kalian ingat. Jadi hati-hati terhadap analisa teknis BTC yang gue akan berikan kali ini. Ini hanya untuk tambahan referensi update buat kalian. Dan juga belakangan ini gue cukup sering belajar trading di banyak channel dan banyak video, karena emang teknik trading itu TA-nya sangat-sangat sulit. Gue pun juga udah belajar dari Desember hingga sekarang pun juga win rate-nya belum bagus ya, guys. Gue sih targetnya punya win rate 100% dalam 30 hari terakhir, itu masih belum bisa. Oke, kita akan update crypto market dulu, tapi sebelum itu gue akan bahas video sebelumnya yang gue udah upload di sini. Jadi di video sebelumnya, yaitu 2 bulan lalu, di sini gue memberikan key level untuk BTC, di mana itu area yang bagus untuk melakukan open posisi long maupun short ya, guys. Ya, jadi sini gue nandain short liquidation zone, dan ini adalah potensi untuk kita melakukan short, karena menurut gue ketika market itu lagi sideways, jarang sekali instansi itu akan tiba-tiba nge-pom-pom, guys. Dia akan mencari banyak duit di sini, dia akan mencari banyak liquidation dari pemain futures, karena perlu ingat sekali lagi, futures itu leverage sistem-sistem seperti itu tidak diciptakan untuk membuat player untung, guys. Perlu kalian ingat, hal seperti itu tidak diciptakan untuk membuat player untung. Kalian bisa cek sendiri money flow-nya. Misalkan dari 100% money flow yang masuk gitu dari para player, itu nggak 100% ke eder lagi ke player, guys. Bahkan sampai 70% pun gue curiga tidak mungkin terjadi sampai situ, guys. Karena ya gitu, diserap oleh instansi. Mereka ngutangin kalian biar mereka itu bisa sita margin kalian, and they can buy more BTC dari kekalahan kalian, guys. Oke, jadi kita bahas di sini. Di sini gue bikin short liquidation zone karena di sini ada banyak banget orang yang long. Di sini juga kelihatannya weak low ya. Jadi pump ini dihasilkan oleh para player dan otomatis para retailer, dan otomatis ini akan dilukit oleh instansi. Dan juga di sini kelihatannya juga weak high, lemah ya, tinggi yang lemah, dan ini juga kemungkinan akan dimakan oleh instansi, guys. Kalian bisa cek sendiri kenapa ini bisa weak ya, karena emang di sini terlalu banyak body close. Di sini terlalu banyak closing body candle yang mepet, dan ini kemungkinan berarti pumpnya dihasilkan oleh para player ya, atau retailer, bukan oleh instansi ya. Kalau kayak weak invisible week yang nggak jelas kayak gini, itu kemungkinan besar dilakukan oleh instansi ya, guys. Oke, dan di sini kita update ke harga BTC sekarang. Nah, jadi di situ gue ngasih signal untuk nge-short di sini dan juga ngelong di area sini ya, guys. Oke, jadi sebelum itu kita akan replay dulu. Sebelum kita bahas outlook ke depannya, kita akan replay dulu sekalian kupas kenapa gue TA-nya bisa seperti itu ya, guys. Juga semoga ini bisa menjadi bahan belajar buat kalian dalam trading, swing trading crypto market, guys. Perlu kalian ingat bahwa swing trading itu sebenarnya lebih mudah daripada scalping, guys. Swing trading itu kuncinya cuma satu. Ketika orang itu liquid, ketika orang itu get wrecked ya istilahnya, kita open. Karena memang cukup jarang instansi itu mereverse suatu market, guys. Gue akan jelasin nanti. Nah, jadi kemarin itu kan kurang lebih TA-nya seperti ini. Jadi di sini ada liquidation, di sini juga ada liquidation, dan di sini ada liquidation juga ya. Ini sebenarnya di area sini. Lalu juga di area sini ya, guys. Kita dapat liquidation area untuk membuka short. Nah, maka dari itu kita bisa take look untuk nge-short di area sini. Dan ini sebenarnya dari guru gua itu disarankan untuk tidak limit order ya, tapi kita melakukan pemantauan di lower time frame apakah ada terjadi MSS gitu. Oke, taruhlah kita melakukan open market seperti ini ya, open short. Lalu kita play.
Nah ini terlalu lambat ya kali. Oke, jadi di sini udah ke-open ya shortnya. Dan dari sini, ketika kita sudah profit ya, karena kita bermain future, disarankan untuk melakukan TP1 dan TP2 seterusnya. Kenapa harus seperti itu ya? Jadi in case market itu mau seperti ini, kita tidak akan kehilangan duit guys. Ya walaupun kesannya ada loss, tapi secara total position kita break evennya turun ya dari sini ke sini gitu. Jadi ketika itu terjadi, kita bisa aja jaga SL-nya naikin, lalu karena kita TP lagi, break evennya naik juga kan ke daerah sini ya, kita bisa aja sekalian close seperti ini karena hitung-hitung ada biaya nginep di futures yang cukup mahal ya kalau kita bukanya ribuan USD. Lalu selanjutnya ya, ketika kita shortnya udah untung, di sini gue juga kasih ide untuk melakukan long ya. Jadi di sini kita melakukan long juga di area liquidation pertama ya guys. Nah perlu kalian ingat, biasanya kayak gini tuh emang terjadi reversal, tapi berhati-hati terhadap wick yang jahat seperti ini ya guys. Ini wicknya sebenarnya panjang banget, tapi kalau kita bahas di daily, sebenarnya wick tersebut juga memantul dari area FEG guys. FEG 50%. Lihat kan di sini di daily FEG 50%-nya. Sangat simpel kalau misalkan kalian melakukan setup swing trading tanpa FOMO guys ya. Tapi perlu kalian ingat, nunggu setupnya juga sangat lama guys. Dari kasus di sini aja ya. Ini gue order itu dari sini ya, dari pertama kali long short gue order di sini. Ini tuh memakan waktu yang sangat lama ya, 6 hari. Dan itu gue cukup gabut nungguin 6 hari. Oke, dari sini kita akan play dulu. Nah di sini kan berarti ke-open nih, long kita ke-open guys. Dari liquidation di sini, ini ke-open. Tapi perlu kalian ingat, di sini biasanya emang tidak semua exchange nyentuh ya. Gue pernah ada kasus di mana exchange gue nggak nyentuh, exchange temen gue nyentuh ya, padahal dia ngambil TA gue tapi dia kebuka posisi, gue enggak. Akhirnya gue malah jadi melakukan CMP ya, atau current market price di agak di atasnya dia, jadi entry dia malah lebih bagus. Memang exchange itu beda-beda guys, dan menurut gue sih exchange yang paling bagus ketika melakukan order kayak gini sih Bybit ya. Dia Bybit liquidation-nya lumayan rapi gitu, hit rate-nya lumayan tinggi lah kalau misalkan kita bermain di level seperti ini. Nah, ketika ini terjadi, kita sebenarnya bisa melakukan retest ya guys. Kan di sini kita udah melakukan hedge position ya. Kita melakukan long dan short secara bersamaan guys. Jadi ini merupakan teori yang diajarkan oleh guru gua juga, bahwa ketika kita market itu lagi sideways, melakukan hedge position ya, long dan short bersamaan itu sangat-sangat reasonable, dan itu malah jauh lebih recommended ya. Tapi perlu kalian ingat, money management sangat penting di posisi seperti ini guys. Nah kenapa kita melakukan hedge position ya? Karena satu, kita tuh nggak tahu market mau kemana guys. Kita bukan dukun, dan bahkan dukun pun juga nggak ngerti jadi ini market mau kemana. Jadi ketika ini terjadi, kan banyak banget orang yang bilang, oh ini bakalan BTC ke 80.000, oh ini BTC bakalan ke 52.000 gitu. Sampai detik ini ya, kedua target tersebut tidak ada yang kesentuh guys. Maksudnya belum ada yang kesentuh. Nah maka dari itu, kita sebagai player yang berusaha untuk menjadi profesional, kita bisa melakukan posisi seperti ini ya. Dua posisi, long dan short bersamaan. Tapi perlu kalian ingat, ini hanya boleh dilakukan pada posisi key level ya. Key level itu area yang sudah pasti market itu mantul guys, seperti ini guys. Cara nyarinya itu gampang. Oh ini ada wick panjang, oh ini ada wick panjang, oh ini ada strong high gitu kan. Dan di sini terlihat ada akumulasi dari player, dan otomatis ini pasti diliquid oleh instansi ya guys. Mungkinan liquidationnya sampai sini gitu. Sebenarnya perfect entry-nya sih di sini, cuman saat itu gua nggak order di situ ya guys, gua agak FOMO, jadi masuknya di sini. Oke, jadi di sini cara kita anti rugi ketika melakukan hedge position adalah seperti yang gue bilang tadi ya, ketika kita sudah profit, kita melakukan take profit secara bertahap. Secara ekstra, kita juga bisa melakukan trailing stop loss kita ke break even ya guys. Taruhlah kita sudah TP1, kan otomatis break even kita jadi lebih bagus gitu kan, nggak di sini, jadinya di sini gitu kan. Kalian pasti ngerti lah yang udah bermain TP bertahap, angka break even kalian itu pasti berubah ya guys.
Nah, dari kasus seperti ini, gua tuh kemarin menggunakan teknik fixed range volume profile ya. Jadi ketika market sangat tidak stabil, gua melakukan perhitungan kira-kira market ini mau mengejutkan ke mana, apa yang atas, apa yang bawah. Oke, mungkin videonya jangan dipercepat ya, kalian bisa sambil belajar dari sini. Wah, nggak keluar ini guys. Lag kayaknya internetnya. Wah, kayaknya ngepak guys. Kita refresh dulu. Hei, tadi sudah. Oke, jadi kan ceritanya sudah seperti ini ya. Gimana caranya kita memantau market? Kira-kira market ini mau ngehajar hedge position kita yang mana? Jadi kita bisa menggunakan fixed range volume profile. Dari recovery pertama ini kita akan tarik ke current market price. Oh, jadi kelihatan dia nggak bisa ngeliat di replay. Oke, jadi kita mainnya di sini aja. Kita ngeliat masa depannya. Nah, jadi cara ceknya adalah kita pantau harga market guys. Ceritalah harinya sedang ada di area sini. Dan kita sudah narik FRVP dan kita mendapatkan POC ya. POC itu adalah point of control, area di mana suatu price paling sering disentuh dari range FRVP yang kita tarik. Dan di sini kita mendapatkan volume yang paling sering disentuh itu di sekitar 67.000. Nah, dari sini kita harus tandain POC-nya ada di sekitar 67.000. Dan taruhlah marketnya itu bergerak menjadi seperti ini. Nah, ketika kayak gini ya, sebenarnya gue saranin untuk kalian tarik garis POC. Nah, di sini kalian tandain teks POC. Rejection sebanyak 2 kali di daily itu sama aja kayak market itu mau reverse ya guys. Dia sudah tidak kuat untuk melanjutkan trend line-nya. Taruhlah habis mantul dari sini, dia rejection 2 kali di POC. Ini adalah red flag untuk market. Dan maka dari itu, gue melakukan short position baru di area sini guys. Nah, stop loss-nya saat itu cukup tinggi ya, tapi ya namanya juga kita nggak tahu market. Nah, akhirnya market berjalan dan terjadi longsor ya guys. Di sini ternyata benar bahwa hedge position long kita itu dihajar habis. Nah, di sini gue cukup beruntung bahwa gue nge-setting break even. Agak loss sedikit sih, tapi gue udah melakukan TP, jadi gue juga tidak kehilangan duit di sana guys. Nah, dari posisi sini gue emang agak lengah ya bahwa BTC mau reverse sampai mana. Gue saat itu nggak expect ya harganya bakal reverse dari sini, jadi gue ngejarinnya cukup jauh. Gue nandainnya di sini dan ini sebuah kesalahan ya saat itu 54.000. Padahal ternyata dia itu mantul dari FVG yang sebelah sini guys. Nah, ya walaupun tidak FVG 50% ya guys. Nah, oke, selanjutnya di crypto market di bagian sini, di sini terjadi jelas ya bahwa ada bullish FVG. Nah, biasanya kalau misalkan kita melihat FVG dihajar oleh FVG, itu ada high chance atau increase chance lah bahwa market itu bakalan reverse. Taruhlah seperti ini ya guys. Nah, dia itu mantul. Nah, dari sini kemungkinan besar market itu akan reverse position ke atas ya. Tapi perlu kalian ingat, kalian juga perlu melakukan retest. Karena kasusnya seperti ini juga udah mantul, dapat liquidation, dia malah reject sebanyak 2 kali ya. Ini sebenarnya udah red flag bahwa continuation pattern tidak akan terjadi. Nah, dari sini ketika kita melihat FVG yang sangat besar seperti ini ya, hal yang bagus kita lakukan adalah tidak FOMO guys. Cukup kita buka bagian rectangle ini, kita bikin area FVG. Nah, berarti kita cari long di sini. It's very simple guys. Salah posisi. Di sini ya, it's very simple to do guys. Nggak perlu FOMO. Tinggal limit order, tinggal cari masuknya kapan, udah gitu kan. Nah, akhirnya seperti yang kita lihat sekarang market ya,
Di sini market ngepump terus tanpa ngerem ya guys. Dan di sini gue mengalami loss ya. Jadi gue di area POC sini gue melakukan short dan gue cukup lengah. Gue tidak setting break even ya ketika dapat profit di area sini. Jadi gue akhirnya berujung kena stop loss, dan mumpung gue sangat bersyukur bahwa gue naruh stop lossnya juga dekat ya di sini. Itu di area sini guys. Jadi gue nge-expect ini bakalan ambil order block gitu kan. Karena di sini kelihatannya ada 2 wick. Gue merasa ini bakal di take out nih. Wicknya ada 2, kecuali kayak 1 gue mungkin mikirnya nggak ke situ. Tapi ternyata gue loss. Ini perlu kalian ingat ya bahwa win rate gue tidak 100%. Dari swing trading BTC ini aja gue mengalami loss ya sebanyak 2 kali ya. Gue lupa satu lagi di mana. Pokoknya ada 2 loss di sini lah guys. Dan ada beberapa setup gue juga yang nggak kejaring ya. Gue sempat ngelong juga di sini, tapi ternyata limit order gue nggak kejemput. Yang kejemput malah di sini, dan ini adalah jumlah posisi yang kecil guys. Jadi gue biasanya kalau buka position itu DCA ya guys. Taruhlah kayak yang ini, gue biasanya itu DCA futures gue. Misalkan gue mau risk portfolio futures sebanyak 5%, jadi gue DCA-nya seperti ini. Dan biasanya yang paling besar itu antara yang di tengah atau yang di bawah. Dan ini cukup disayangkan, gue naruh besar di bawah dan ternyata yang besarnya itu tidak kesentuh ya. Jadi emang profit swing trading gue di sini tidaklah banyak. Nah, kita sekarang bahas ke yang current position di sini ya guys. Jadi kemarin banyak banget orang yang pom-pom market itu mau naik. Ada juga orang yang pamer ROI mantap tiap hari ya. Gue ngeliat pamer terus, padahal posisinya masih kebuka. Udah gitu harga mantanya 1,8 lagi, gila. Padahal TA-nya udah kayak gini guys. Jadi manta itu udah mengalami rejection sebanyak 3 kali di area bearish FEG. Lalu dia pamer buka manta di 1,8an, dan itu sebenarnya menurut gue sangat riskan ya. Gue sebenarnya nggak suka ngeliat orang pamer open position ya. Lu kalau mau pamer PNL ya pamernya yang udah di close, karena kalau kalian pamer open position ya ujung-ujungnya kalian menandakan bahwa kalian adalah seorang yang greed, pamer terus gitu kan, padahal belum menang, belum di close, endingnya malah liquid guys. Kemarin banyak banget orang-orang yang gua kenal dia liquid di sini, pamer, nggak ada yang di TP gitu kan, liquid gitu, repeat terus guys. Dari zaman Januari ya, gua pada pertama kali join trading itu Desember ya. Dari zaman Januari ada aja orang kayak gitu, pokoknya setiap minggu ada aja gitu. Oke, di crypto market BTC update ini, jadi gue juga bikin TA untuk melakukan hedge position baru guys. Ini dia. Jadi gue kemarin ngambil key level baru, lokal key level. Jadi di sini caranya gampang guys, tinggal tarik wick yang di atas sama wick yang di bawah gitu. Dan di BTC kemarin ini dia itu revisit ke atas. Nah, revisitnya pun bukan dengan cara yang indah. Di sini dia mengalami peperangan market ya antara buyer dan juga seller. Lalu dia revisit area sini gitu kan, dan sini guru TA gua dia nge-short. Dia ngasih signal short, ya udah kita open short, dan akhirnya di 4H di sini terjadi candle yang bearish, dan next candle-nya terjadilah longsor ya. Orang yang ngelong pada di close dan orang yang nge-short pada nge-open. Itulah yang terjadi kemarin guys. Dan menurut gua ini masih bukan manipulasi yang kuat, karena ini emang sangat reasonable ya. Tapi yang cukup dikasihanin itu orang-orang di sini cukup banyak yang ngelong, dan stop loss mereka juga ada di area sini, dan akhirnya mereka liquid ya. Makanya kita bisa ngelihat wick yang cukup panjang sebanyak 1% di Bitcoin. Nah, lalu untuk Bitcoin ke depannya, Bitcoin mau kemana? Nah, kalau dari gua pribadi guys, gua kan ada 2 behavior ya. Gua melakukan scalping dan gua melakukan swing trading, dan juga gua melakukan day trading di spot ya. Jadi gua spot jalan, futures jalan. Dan perlu kalian ingat, futures gue itu cuma 3% dibandingkan spot. Tiap kali futures gue itu dapat untung, taruhlah gue untung terus sampai 5% lah posisinya di porto. Biasanya itu gue tarik ke spot guys.
Jadi gue nggak bisa greedy, gue juga nggak mau greedy. Gue merasa win rate gue kalau belum bagus, gue mau nge-cap posisi future gue 5% dari total porto. Ya kalau untung gue tarik masukin ke spot. Nah, alhamdulillah gue masuk ke spotnya kayak gini nih guys. Jadi gue malah seneng narik profit dari future ke spot. Dan biasanya dana itu tuh gue alokasiin untuk bermain micin. Karena micin herannya ya, gue kan pernah nyangkut di bread ya. Jadi gue masuk di bread itu di sini guys. Nah di sini gue melakukan buy the dip, ambil dari sini ya. Gue TA-nya, oh ini ada liquidation, gue tarik lah, gue beli lah di sini. Gue hold, gue rungkat 59% guys. Aduh, gue sebenarnya cukup panik, tapi gue ngeliat ini 59% dibandingkan dengan Manta nggak ada apa-apanya guys. Manta tuh lebih gembel lagi gitu chartnya. Ya udah, gue hold aja breadnya dan akhirnya gue mendapatkan profit 200% ya. Walaupun gue entry yang jelek di sini. Endingnya gue profit. Nah ini herannya micin kayak gini guys. Lah Manta gitu kan. Manta udah halving dari last high-nya sampai sekarang pun belum recover gitu. Herannya koin-koin fundamental itu malah koin-koin yang busuk guys. Karena gue curiganya ya biaya devnya itu terlalu mahal sehingga kesannya retailer itu harus nombokin gaji para developer guys. Dia juga unlock terus, dia juga jualan juga developernya, ya udah. Nah untuk Bitcoin sekarang, gue belum tahu apa yang mau dilakukan. Dan menurut gue 4H meninggalkan bearish FED seperti ini merupakan tanda reversal ya guys. Dan ini sangat buruk untuk crypto market ke depannya, terutama untuk altcoins. Dia meninggalkan bearish FED dan ini belum di-retest ya. Perlu kalian ingat, ini belum di-retest. Pump apapun ke area sini bukanlah pump beneran ya, kecuali dia emang nge-liquid FED ini guys. Dia harus berhasil ngehajar FED ini, dan ngehajarnya pun menurut gua harus dengan FED baru. Kalau cuman gini, nah ini high chance dia jatuh guys. Tapi kalau dia gini, nah ini berarti ada kemungkinan kita akan retest lalu melanjutkan continuation pattern-nya. Nah, as long as that's not happen in BTC, kita juga harus hati-hati terhadap altcoins yang kita pegang. Dan karena kalau kita masuk ke daily chart dari BTC, di sini kita memiliki support ya, cukup banyak ya. Yaitu yang pertama adalah area liquidation. Nah, di sini ada local CDW dan juga di sini ada liquidation. Nah, sekalipun dia retest dan juga reject, di sini ada chance untuk mantul dari sini atau dari sini ya. Stop lossnya seperti ini ya guys. Tapi kalian juga boleh kayak gini. Kalau misalkan kayak gini, gua saranin untuk melakukan DCA. DCA-nya pakai money management ya guys. Taruhlah kalian mau buka posisi banyak 5% gitu, atau bagusnya itu total margin ya. Sebenarnya it doesn't matter leverage kalian, yang penting adalah total marginnya. Gua akan ajari juga ya cara bermain futures money management. Taruhlah uang kalian itu $100 dan kalian mau buka posisi. Yang pertama adalah Manta, yang kedua adalah Bitcoin. Nah, si Manta ini kalian leverage-nya 50 dan kalian masukin sebanyak $1, otomatis kalian buka jangan 2 aja lah. Otomatis kalian itu ngebuka 2 kali 50, total posisinya adalah $100. $100. Nah ini berarti kalian membuka 1x dari margin ya. Open position kalian 1x dari margin. Dan sudah adalah BTC. Nah, taruhlah BTC kamu masuk, karena BTC kan open positionnya lumayan gede ya. Taruhlah kalian masuk $20 dengan leverage 15. Nah berarti 20 dikali, nah berarti posisi kalian adalah $300. Nah total posisi yang kalian miliki adalah $400. Nah ketika kalian membuka posisi dalam dunia futures ya, it doesn't matter margin kalian berapa. Oh maintenance margin gue cuma 3%, oh ini aman. Oh maintenance margin gue cuma 1%, oh ini aman. Jadi gue buka posisi lebih banyak, endingnya mereka liquid. Itu kemarin teman-teman gue ya, kenalan-kenalan gue yang branding liquid, itu karena mereka itu terpaku oleh default template margin maintenance guys. Di sini mereka udah open, mereka profit,
di koin lain mereka open lagi gitu kan. Endingnya ketika market long short kesini doang mereka liquid ya, karena mereka pertama tidak TP, sekalipun TP ya total position dia itu jauh melebihi margin yang dimiliki ya. Karena kalau dalam dunia futures ya saran gua standarnya itu 3x margin aja udah cukup risk. 5x margin itu masuknya ke greedy ya. Kalian mau pom margin kalian gitu. Apalagi kalau di atas 5x margin, ini udah gambler guys, gambler. Kalau kalian buka ini kan 400 ya, berarti kan 4x margin, ini udah hampir mentok gitu. Taruhlah kalian buka lagi di sini misalkan JUP. Nah, JUP kalian buka ke $5 dengan leverage 20, otomatis di sini posisinya ada $10 lah. $10 leverage 20, otomatis posisinya 200. Berarti total posisi kalian adalah 500, 600. Artinya posisi ini adalah posisi yang gambler atau extreme greed. Nah, ini siap-siap aja kalian termasuk daftar orang liquidation hunt ya. Jadi intinya money management simple seperti ini guys. Pokoknya kalian lihat total position kalian ya, jangan melebihi 3x margin. Pokoknya kalau masih cupu ya udah jangan, 3x margin udah cukup. Jangan sampai liquid gitu loh. Nah, kalau misalkan kalian merasa jago, cobalah 5x margin, ya boleh-boleh aja. Gue juga pernah masuk ke situ, tapi perlu kalian ketahui ketika gue sampai 5x margin itu biasanya gue langsung TP ya, langsung gue pas gue ada profit gue langsung TP sehingga posisi gue balik lagi ke 3x ya, 2x sampai 3x margin. Nah, sekarang untuk swing trading idea ya guys. Jadi yang gue bilang sebelumnya, gue ada scalp dan juga ada swing trading. Biasanya kalau scalpingan gue nggak ngabarin ke kalian, justru karena scalping juga win rate gue tergerus ya, profitnya jadi tidak optimal. Seandainya gue full swing mah beda kali ya. Ya udahlah, kita namanya belajar ya guys. Gue juga harus belajar melihat di low time frame, karena emang low time frame itu cukup ekstrim ya atas manipulasi di lokal area. Oke, balik lagi ke BTC. Di sini ada beberapa area oversold dari Bitcoin yang high chance dia akan mantul ya. Oke, jadi misalkan di area sini kan ada rumus opening short ya. Di sini gue juga bikin opening short. Kemungkinan dia akan retest di sini untuk melakukan short baru, tapi perlu kalian ingat, this is not a safe entry. Kita bisa aja melihat dia membuat FEG, retest, lalu pump ke new ATH, we don't know. Ini juga udah dibuka ya, jadi revisit 2 kali ke area sini bukanlah hal yang bagus untuk kaum short. Kemungkinan juga orang-orang short yang di area perfect seperti ini juga udah trail SL-nya ke entry mereka guys, karena mereka juga punya concern BTC akan new ATH. It's very crucial area. Ini akan terjadi pump yang sangat instan ya, sebanyak 1,5% ketika area ini direvisit ya. Jadi gue tidak akan memberikan signal short di sini. Yang perlu kita waspadai selanjutnya adalah yang udah short di area liquidation sini, silahkan take profit, trail SL-nya naik ke sekitar mendekati entry kalian. Jadi pastikan kalian total position tidak akan rugi kalau misalkan di SL. Dan selanjutnya untuk hedge position long selanjutnya itu ada di area sini guys. Di sini kita punya local liquidation area. Di sini ada akumulasi dari para player, dan ini kemungkinan besar ya bukan weak dari instansi, ini cuma big player main. Jadi di sini ada chance untuk di oversold perlu mantul. Tapi karena di sini juga ada area liquidation, di mana di sini juga menjadi stop loss-nya orang-orang yang masuk di area sini guys. Ya kemungkinan besar orang yang masuk di sini big player yang looking for new ATH, dia akan punya stop loss di area sini karena dia juga tahu area sini kalau lose it's very easy untuk masuk ke area di sini ya. Jadi lebih baik begini, buka lagi di sini daripada begini ya stop loss di sini gitu. Karena mereka juga udah pastinya take profit di sini ya, terutama di FAH 69.000, dan ini bukanlah angka yang pernah gue ganti ya. Dari zaman ini pun gue nggak pernah ganti guys. Gue nggak pernah ganti, dan ternyata FAH ini dihajar ya, makanya gue bilang swing
Di sini gua lost ya, karena gua masih terpaku dengan FAH sebelumnya. Gue punya gue punya stop loss di sini. Gue merasa oh it's a bearish FVG, terus gue buka short di sini, stop lossnya sebelum FVG ini gitu, karena kalau misalkan ini di liquidate kemungkinan ada reversal, ya bener aja ada reversal, tapi alhamdulillah stop loss gue deket ya, gue tidak kehilangan uang banyak di situ. Gue udah kasih tau ya case dimana BTC mau ke new ATH dia harus seperti apa. Dia sedikit akumulasi tapi jangan terlalu lama ya, nggak boleh terlalu lama akumulasi di sini, langsung bikin bullish FVG lalu naik ke atas. Lalu di sini kalau misalkan retest dan reject itu kan losing area. Kalau misalkan dari retest ke sini lalu di sini kita punya 70.200 ya, udah retest ke 70.700 lalu 70.200 lose dan revisit ke area 69.400 ini, high chance untuk masuk ke area liquidation di sini ya. It's a very nice area untuk diambil liquidasinya sama instansi ya. Jadi idea pertama ini, dan idea kedua adalah idea ketika dimana orang itu sudah pada liquid, terjadi wick yang sangat panjang ya guys. Kalau misalkan ini terjadi ya, kemungkinan besar akan seperti ini untuk candlenya. Jadi kita akan melihat closing candle di sini dan wick yang panjang sampai sini. So, idea gua adalah idea untuk perfect entry, dan perlu kalian ingat banyak juga limit long gua yang nggak kejemput karena gua menganut perfect entry ya. Kayak di race, gua kemarin race dapet good entry juga, tapi emang cukup disayangkan race jebol ya guys. Jadi kemarin itu gua race masuk di sini. Nah, di sini guys. Jadi di sini gue ngelihat di sini ada FVG never retest gitu kan. Nah, ini belum pernah di retest ya, gue pakai 2H. Oke. Nah, di 2H ini ada FVG never retest gitu kan. Terus di sini ada order block, dan ketika ngelihat gue kesini, di sini terjadi rejection yang sangat kuat ya di Fibonacci 0786, dan kemungkinan besar FVG-nya nggak tahan. Jadi gua ordernya di OB, persis di atas OB, dan gua dapet perfect entry guys. Oke, gua lumayan seneng di race ini kemarin. Nah, ini candle gua nih guys. Nah ini di sini gua juga ada screenshotnya ya. Race not looking great, kemarin ngomong gua naikin SL race gua ya. Nah, ini cukup disayangkan. Gua race, gua kira dia mau bullish ya ke ATH. Gua juga saat itu sedang greed, gua ingin dia itu nge-take out ini ya, ternyata tidak terjadi guys. Ini malah mau nge-revisit entry gua, padahal gua udah bagus banget di sini. Gua lumayan kesel gitu. Kalau lah gua harusnya gua TP aja di sini kan, ya udahlah. Gua lumayan lengah di race, gua kira dia adalah micin yang bagus ya, dan gua akan ingat sekali lagi bahwa volume yang dipom-pom oleh futures itu pasti nasibnya buruk guys. Mau itu race lalu degen ya, ketika degen masuk ke futures juga nasibnya nggak bagus. Lihat tuh, dikit-dikit liquid atas, dikit-dikit bawah, dikit bawah, dikit atas. Nah, ini Bybit ya kurang ajar gitu kan. Spot gue jadi nggak bagus gitu, padahal gue pas beli di sini gue untungnya banyak gitu kan. Gue beli di sini untungnya banyak gitu, tapi ini gue jadi gila gitu kan. Micin yang masuk futures, micin yang dipom-pom oleh futures itu pasti nasibnya buruk guys. Mostly nasibnya buruk. Dan untuk not, ternyata dia emang posisi spotnya lumayan tinggi, it's very good. Nah ini token Fi, insya Allah akan jemput limit order gue di sini ya. Kita balik lagi ke BTC. Jadi BTC seperti itu ya, idea untuk longnya di sini dan di sini. Lalu untuk idea yang terakhir BTC yaitu di area FVG. Di sini kita punya FVG yang nggak pernah dites pak. Nah di sini di daily nggak pernah di retest ya. Di sini sebenarnya gue punya concern karena harusnya dia kalau mau continuation ya lu retest lah, tapi ternyata sampai sekarang juga belum di retest. Dan juga di sini kalau kita draw Fibonacci dari sini sampai sini,
itu kebetulan banget areanya ada di 64.700. It is a very strong support for BTC. Dan yang jadi concern buat kita semua adalah jika BTC ke sini, altcoin kemana gitu ya. Soalnya ya, BTC dari last low dia itu mengalami peningkatan 20%. Sedangkan kalau misalkan Juke, ya koin andalan gua, Juke dari last low-nya mengalami peningkatan sebanyak 70%. It's very good. Dan dia sudah balik ya 30%. Sedangkan BTC itu 22% ya. Naiknya bareng, turunnya nggak bareng gitu loh. Maksudnya kalau naik dia pom-pomnya kenceng, kalau turun BTC cuman batuk. Ya Allah, ini BTC cuma batuk 3%. Nah, BTC cuma batuk 4,8%. Juke batuknya gila-gilaan, bro. Ya Allah. Terus Manta ya, kita akan lihat Manta. Di sini Manta gua clean up ya guys. Dan sayang sekali, not looking great so far. Dari last low-nya sampai last high 40% ya, performanya cuma 2 kali dari BTC. Tapi ketika BTC batuk sedikit, dia malah turunnya 18% ya. Jadi mendingan kalian masuk BTC kayaknya daripada Manta ya. Mendingan masuk BTC leverage kali 2 gitu di spot. Iya gak sih? Mendingan masuk BTC leverage kali 2 gitu loh dibandingkan Manta. Gue juga kesel pak, gue juga pembeli Manta ini. Tapi alhamdulillah gue tuh udah take out Manta, jadi gue beli Manta di sini. Terus gue take out. Dan di sini gue kesalahan gue di sini guys. Jadi di sini gue masukin ke bot. Jadi di sini gue kena iklan bot ya dari exchange buat masukin bot trading, grid trading. Endingnya gue nyangkut gara-gara bot itu. Gue mau take out, bukan bot, sorry, staking ya. Jadi gue nge-stack Manta di exchange. Dan ketika gue mau nge-withdraw Mantanya itu makan waktu, lupa dah, pokoknya berapa, 1 mingguan lah. Jadi gue malah nggak bisa sell Manta dan profit gue jadi tidak maksimal. Dan ini daftar-daftar koin yang mau gue jual ya. Contoh very poor koin ya, very poor token. Dia udah recovery malah turun lagi gitu kan. Makanya gue mau clean up. Gue nggak peduli apapun yang Contoh lakukan, pokoknya ketika dia pom-pom gue akan out ya. Gue udah siapin unit sell di sini. Lalu CFX gue udah out sih, tapi kayaknya masih ada sisa sedikit deh. Karena ini gue moonback ya, jadi gue tuh pertama beli di sini dan gue udah jual di resisten pertama, kedua dan ketiga. Dan gue juga cukup bodoh ya di sini. Gue kira dia mantul, gue beli lagi. Akhirnya gue malah nyangkut ya beberapa CFX di situ. Lalu Musk, ini Musk juga, ini Musk gue mau short ya. Kemarin tuh Musk gue mau short di Bitget tapi nggak ada. Ada pak, ya Allah gue nggak cek. Gue tuh kemarin mau nge-short Musk gitu loh, karena Musk kelihatannya dia mau fake out. Sayang sekali gue nggak jadi short Musk ya, tapi ya lumayan gue kemarin short Manta. Lalu untuk portal di sini, portal Pure Project, dia pom-pom dan ternyata balik lagi sampai sini. Berarti ini dapat mendeskripsikan bahwa portal tidak diborong oleh spot player dengan cukup. Ini dilakukan pemborongan oleh futures. Akhirnya ketika dia masuk ke area BEP-nya orang atau mungkin BE-nya orang, akhirnya pada ke sell portal long store ke harga awal. It's very stupid token menurut gua. Lalu untuk Rift ya, oh no man, gue juga Rift menyesal ya. Gue Rift menyesal. Di sini gue merasa ngedip, it's a deep gitu kan, gue beli dan akhirnya gue nyangkut gitu. Dan gue lagi di kampung dapat notif tiba-tiba udah di sini ya, gue ya udah tahan gitu. Gue akan jual ketika dia masuk ke dekat entry gue. Lalu SNX gue juga nyangkut ya. Ini gue ada orang minta TA SNX, jadi gue TA-in, terus dia ngejelasin fundamentalnya gimana, gue beli ya udah. Lalu ke XLM juga sama ya, karena gue sengaja sebenarnya gue di Crypto ID ngirim TA karena dari situ gue dapat banyak info koin dari teman-teman, info token dari teman-teman, koin potensial lah yang bisa
kita TA-in dan masuk bareng-bareng. Lalu untuk Shiba gue udah TP all, open file ya di sini ya, gue nungguin. Lalu untuk outlier, oke, ini outlier jebol ya, it's not good at all. Dusk, ini kelihatannya market lagi longsor ya hari ini kelihatannya mau Funry, oke, Funry jebol ya. Ternyata limit order gua dijebol juga. Gua udah nunggu sabar-sabar di sini sama di sini. Paling tinggal limit order gua yang di sini belum dijemput ya, tapi ini nggak bagus. This is operating grade. Oke. Gua mau bahas kenapa kemarin itu gua jaringnya dalam ya. Jadi ada beberapa temen gue yang kaget gua ngejaring Funry di 0,178. Katanya, oh itu dalam banget kok bisa situ gitu, orang pada beli di sini, oh ini disignal sama grup sebelah gitu. Nah, gue merasa bearish karena ini adalah bear trap pattern, trap total. Nah di sini kita masuk ke total 3. Nah di total 3 di sini ada ada bull trap pattern. Ini adalah pattern seperti ini guys, breakout. Nah, pattern yang sedang play out sekarang adalah rising wedge ya. Banyak banget bullshido pattern player yang ngomong, wah ini ascending triangle. Akhirnya mereka liquid ya, karena mereka lengah dengan daily chart. Mereka cuma melihat 4H, 2H, gitu, 1H. Akhirnya mereka kenapa? Karena di sini ini sebenarnya kita melakukan pattern rising wedge. Nah, jadi cara mainnya seperti ini kan. Ini sebenarnya bukan pattern yang bagus ya. Ketika dia pertama longsor, lalu dia itu naik ya antara the top and the bottom, it's a very high chance dia akan retest. Jadi ini adalah menurut gua rising wedge itu adalah pattern di mana seller itu lagi nggak mau buang barang dan buyer itu join. Endingnya apa? Ketika ini menyentuh harga target para seller, ketika seller merasa, wah it's not looking great, ini udah di retest, saatnya kita jual barang, akhirnya on top gitu kan, kita retest ke area terdekat antara OB atau FEG gitu kan. Nah dari sini, nah ini cara tariknya cukup gampang. Kalian cek break of structure terakhir, di sini ada break of structure, dan di sini ada break of structure yang gagal ya guys. Nah maka dari itu, ini sudah break of structure, malah yang harusnya boss malah jadi short opening ya. Akhirnya yang terjadi adalah kita harus tarik Fibonacci dari last low-nya. Nah karena bossnya di sini, berarti kan di sini adalah high. Low-nya ada di sini sampai dia menemukan high baru. Nah dari sini kita berarti tariknya itu dari bawah sini sampai atas sini. Nah jadi zona perfect entry untuk kita order adalah di area sini dengan stop loss di sini. Nah ini berarti untuk total 3 masih ada chance jatuh ke area sini guys. Nah di sini juga udah mantul sih, kita nggak tahu, tapi ini weak ya menurut gua. 0,5 itu weak, cukup sering jebol. Di sini biasanya area yang kuat, tapi kita akan lihat kalau misalkan mantul dari 0,5 ya it's good, karena di sini juga terdapat liquidation area ya. Sini ada banyak sekali closing candle di area situ. Dan di sini kalau misalkan mantul ya sama seperti BTC, bikin biji lalu retest lalu lanjut naik untuk total 3. Jadi seperti ini ya bentuknya. Naik lalu retest ke bullish order block atau bullish FVG terdekat. Makanya untuk Funry
TA gue seperti ini ya. Jadi gue bos jatuh, jadi kan ini ada bos jatuh, gue tarik FVG sampai sini. Nah ini nggak turun-turun ya guys, ini nggak turun-turun tuh kan, begini jatuhnya di sini, makanya gue order di sini. Cuman gue juga sayang sekali ada order di area sini juga, karena gue kira ini valid ya, tapi ternyata kelihatannya ini weak, gak dapet. Not good area untuk dijadikan reference. Jadi ini kelihatannya mau masuk ke limit orbit yang di area sini ya. Gue berarti ada yang nyangkut 7%. Gak apa-apa lah, namanya spot, sabar aja. Well deh, very poor project. Gue serok di sini. Nah di sini candlenya ini kumpulan orang-orang FOMO, salah satunya gue dan kami longsor bersama. Ya, lihat nih guys. Nah di sini gue pernah tarik guys, bull trap pattern. Ketika long semua, high-nya naik, low-nya naik, terjadilah seller datang. Itu pasti kayak gini. Ketika ada equal high ya. Jadi ini sebenarnya bagusnya dihajar oleh FVG ya seperti ini, atau solid candle lah yang bodinya itu panjang. Nah di sini ada rejection kuat ya, makanya next 4H itu adalah kumpulan short berdatangan. Akhirnya WLD longsor sampai sekarang, dan gua nyangkut sangat banyak ya guys, gua nyangkut 40%, dan gua malah beli lagi di sini. Ini pun nyangkut juga gitu kan. Memang WLD not a good project menurut gua ya, low performance token. Paling dia bakalan pom-pom kalau misalkan udah ada implan chip buat manusia. Lai ini sebenarnya masih wishlist ya, masih watchlist, jadi gue belum entry lagi. Gue pertama kali beli itu di area sini, pump gede, ada rejection kuat ya, gue jualnya di sini yang nggak optimal, nggak apa-apa. Lalu RSR, ya gue nggak tahu apa yang RSR lakukan, tapi ini not looking great. Kalau kita buka big area ini, berarti mungkin Juli yang baru market pom-pom. Funry pun juga sama ya, not good pattern. Ada chance dia masuk ke CDW ini ya. Ini gue mungkin bisa CL Fundry ya kalau misalkan kayak gini guys. Gue akan CL Fundry yang gue beli di sini. Mungkin gue akan order di 0,15613 ini ya. Oke. Gue nggak tahu apakah bijaksana atau enggak. Gue bimbang di sini 280%, dan sekarang malah jadi 100%. Semoga nggak balik lagi ke harga awal ya, karena gue ngeliat ada whales beli di sini, tapi dia CL. Loop juga dia melakukan bearish pattern sama ya, yang naik kayak gini tuh nggak bagus sebenarnya. Dia bakal retest. Ini adalah pattern dimana saatnya untuk retest lah istilahnya. Peng. Oh ini berarti limit order gue kesentuh guys. Ini berarti limit order gue kesentuh. Kayaknya gue bakalan abis bikin video ini, gue bakalan TP beberapa token ya, selagi masih bisa. Oke, ini berarti bom. Wah ini gue sangat menyesal ya guys, gue sebenarnya bom short ya di area sini. Cuman ada influencer sebelah yang long bom ya, gue jadi takut. Akhirnya gue TP, dan ternyata ini berarti udah ngehit TP1, TP2 gue belum dikit ya. Ini final gue ya, gue pengen masuk di sini. Gue bakal masuk bom lagi kalau dia emang menuju area sini. Oke, paling itu aja update dari gue. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja ditanyain aja. Memang ini video yang lama, sebenarnya ini videonya harusnya gue live stream, tapi kelihatannya kalau gue live juga yang nonton dikit, karena lagi banyak orang yang liquid. Biasanya nggak ada modal lagi buat masuk, makanya Discord kripto lagi pada sepi.
Oke, share video ini, semoga bermanfaat. See you next time.